Ya, rencana revisi PPKM Mikro mulai digulirkan oleh pemerintah. Ketua Satgas COVID-19 Nasional, Pak Ganip Warsito tadi menyampaikan beberapa rencana revisi. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak pemerintah mengevaluasi penerapan PPKM Mikro. Bahkan ada yang menilai PPKM Mikro tak lagi efektif menghadapi ganasnya penularan COVID-19 saat ini, apalagi ada varian Delta. Utak-atik PPKM Mikro, apakah ini akan efektif? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Saya akan sapa satu persatu, ada Pak Pandu Riono, epidemiologi dari FKM UI, ada Brigjen TNI Purnawirawan Alexander Kaginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan juga ada Ibu Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam Pak Pandu, Pak Alex, Bu Neti, apa kabar? Selamat malam, kabar baik dan kabar sehat. Baik, kabar baik semuanya. Kita akan membahas soal PPKM Mikro, Bapak Ibu, pada malam hari ini. Saya akan ke Pak Alex dulu, yang pertama dari Satgas, Pak. Karena kabarnya akan ada perubahan PPKM Mikro ya, Pak. Atau mungkin ini akan dibuat istilah PPKM darurat kah, atau apa? Ini yang perlu kita tanyakan. Sejauh mana diskusi dan juga perkembangan terkait dengan opsi merevisi PPKM, Pak Alex? Ya, jadi PPKM Mikro itu adalah salah satu instrumen kita untuk mengendalikan baik di sektor hulu maupun di sektor hilir. Dan kemudian dengan penguatan-penguatan yang ada, masuk menempatkan posko desa dan posko kelurahan. Kalau kita baca Dik 9, maka PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten dan Kota. Artinya, PPKM itu tidak hanya membahas soal RT dan RW, tetapi juga ada di sini menempatkan bagaimana kedudukan bupati dan wali kota untuk mengatur zonasi, untuk mengatur work from home, work from office, untuk mengatur bagaimana pembatasan-pembatasan kegiatan aktivitas sosial, ekonomi, dan termasuk juga di dalam pengaturan untuk pengetatan protokol kesehatan dan mobilisasi. Tentu ada parameter yang harus dia pegang. Parameter itu tentunya adalah untuk melihat sejauh mana kematian di atas rata-rata daerah tersebut, termasuk juga tingkat kesembuhannya, dengan tingkat kesembuhan nasional. Kemudian kasus aktif dan kemudian juga bagaimana bor rumah sakit, juga yang paling penting adalah positivity rate. Sehingga kepala daerah, kota dan bupati harus bisa melihat parameter-parameter tersebut untuk bisa menindaklanjuti apa yang oleh Dagri nomor 13 dalam rangka membatasi kegiatan masyarakat dan kemudian juga untuk menanggulangi pandemi. Tentu dalam PPKM tersebut tidak terlepas nanti 3T, 3M, zona isolasi, dan juga termasuk rujukan. Ini semua penting. Dan kemudian Mendagri tersebut dengan parameter yang ada tidak tutup untuk bisa respons dinamika di lapangan. Jadi apa yang disampaikan oleh Kasatgas COVID-19 Nasional dalam arahannya bahwa itu adalah merespons dinamika yang terjadi. Misalnya dalam 7 hari terakhir ini kenaikan kasus dan positif rate cukup signifikan. Artinya terjadi perburukan dan terjadi antrian di rumah sakit. Walaupun ini sebenarnya adalah masalah di hulu. Sehingga masalah di hulu ini yang harus perlu dibereskan. Dan salah satu untuk membereskan masalah di hulu adalah membatasi aktivitas mereka yang di zonasi merah. Sehingga tentu ada penebalan-penebalan oleh Babinsa dan Babinkamtibmas. Oleh karena itu, sektor hulu harus memang dukung 4 pilar. 4 pilar itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Polri. Inilah yang harus menjaga. Tapi di sana-sini tentu masih ada kita lihat mana ada kelolosan ataupun terobosan sehingga seharusnya zonasi merah itu terkunci, tapi masih ada kelonggaran. Oleh karena itu kita minta kepada seluruh stakeholder yang ada yang mengurusi PPKM Mikro ataupun PPKM Kabupaten Kota ini harus bisa melakukan penindakan, pengawasan, dan pengendalian. Sehingga inilah yang dipikirkan bahwa meskipun kita sekarang ini masih belum mencapai puncak kasus, tetapi paling tidak bisa kita respons dinamika yang ada di hulu dan termasuk juga dinamika yang ada di hilir. Bagaimana juga di hilir sudah ada strategi-strategi untuk mengkonversi tempat tidur, tunjuk rumah sakit untuk dedicated 100% untuk COVID, dan juga untuk mobilisasi berbagai orang dalam SDM untuk bisa membantu dalam pelayanan di rumah sakit. Jadi beberapa
skenario-skenario ini yang mungkin Baik, Pak yang Alex. bisa kita harus pikirkan. Soal nama apakah itu PPKM super ketat, PPKM ketat, PPKM darurat itu hanya istilah. Tapi Oke. esensinya adalah jaga dan membatasi agar mereka tidak melakukan mobilisasi. Oke. Jadi pengetatan, pengencangan di hulu bisa diterapkan. Ya, Pak Itu Alex. mungkin yang harus bisa kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Baik Pak Alex, tapi kami mendengar kabar bahwa saat ini pemerintah dengan juga Satgas tengah mengkaji, tengah mendiskusikan bagaimana kemudian perubahan PPKM ini. Benarkah demikian Pak Alex? Apa ini masih dalam pembahasan atau nanti akan ada keputusan yang baru dari pemerintah? Jadi tentu di dalam merespon dinamika di lapangan ini tentu akan ada sebagai keputusan yang harus diambil yang secara terintegrasi. Misalnya kalau kita membatasi perjalanan seseorang, tentu kita tidak bisa lepas dari Kementerian Perhubungan yang mengatur perjalanan di darat, dan di udara, perjalanan di Wuhan dan sebagainya. Dan juga tidak mungkin terlepas dari Kementerian Dalam Negeri dalam mengatur mobilitas masing-masing orang. Dan ini juga harus bisa kita memikirkan bahwa kalaupun kita melakukan pembatasan di zonasi merah, maka sebagaimana yang dibunyikan di Emendagri, maka kebutuhan-kebutuhan esensial itu harus terjamin. Jadi kebutuhan esensial itu nggak boleh terputus. Oke. Tatipun kita melakukan penguncian di daerah zonasi merah, kebutuhan esensial harus. Misalnya pergi ke rumah sakit, kebutuhan untuk melahirkan atau emergency, untuk obat-obat, untuk makanan, ini harus bisa difasilitasi. Ya, oke. Sehingga Baik. di dalam proses pengambilan keputusan itu, semua sisi harus mesti diperhatikan. Baik. Jadi dia harus komprehensif. Kita melockdown misalnya RT dan RW, kita harus bisa melihat jalan keluar bagaimana logistik juga harus bisa masuk ke dalam. Oke. Dengan melockdown misalnya di tingkat desa, juga harus bisa menjamin bagaimana kehidupan di dalam itu bisa terjamin, khususnya di mereka yang isolasi mandiri kalau terjadi perburukan bisa terjadi evakuasi ke rumah sakit rujukan. Baik, Pak Alex. Ini juga yang harus terjamin. Ya. Jangan sampai jalan kita tutup, kita kunci, tapi tidak ada transportasi. Oke. Oleh karena itu, apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, semuanya itu adalah keputusan yang kolektif, komprehensif, dan sifatnya juga harus terintegrasi. Oke, baik. Pak Pandu dan juga Bu Neti tadi sudah dengarkan paparan dari Pak Alex ya berkaitan dengan wacana PPKM. Apakah tidak masalah istilahnya apa kalau Pak Alex katakan PPKM ketatkah, daruratkah atau apa, tapi esensinya tetap sama. Dan kebijakan atau keputusan wacana revisi ini juga merespon situasi yang ada. Tepatkah kemudian respon ini sudah mulai dikaji oleh pemerintah melihat situasi yang semakin genting saat ini? Tapi dijawabnya nanti Bu Neti dan juga Pak Pandu. Kita harus break. Saya akan segera kembali sesaat lagi. Ya, sebelum saya ke Bu Neti, saya ke Pak Pandu dulu. Pak Pandu, respon Anda Pak, tepatkah kalau kemudian saat ini sudah mulai ada wacana bahwa PPKM ini akan direvisi sejumlah aturannya, bahkan santer terdengar tengah didiskusikan untuk memberlakukan PPKM darurat? Ya, itu sudah dilakukan. Jadi tinggal diumumkan saja. Jadi yang akan dilakukan adalah gimana situasi dan responnya. Jadi ada responnya adalah bagaimana situasinya. Dan responnya seperti apa? Misalnya sangat suatu di mana kasusnya tinggi, bornya tinggi, maka akan dilakukan PPKM mikro yang sifatnya darurat. Kalau darurat itu ada intervensi yang harus dilakukan lebih ketat. Kemudian kalau ada level berikutnya adalah kita sebut sebagai tergantung dari dua indikator tadi, adalah indikator jumlah kasus dan cakupan pelayanan rumah sakit. Kemudian itu yang kita intervensinya, responnya yang kita sebut sebagai PPKM mikro, mikro yang sifatnya ketat. Kemudian ada yang sedang, yang kemudian ada yang terbatas. Dengan demikian maka respon itu sangat tergantung dengan situasi yang ada. Ini menurut saya sangat bagus ya, sehingga tidak menunggu. Misalnya di zona merah itu work from office hanya diizinkan 25%. Orange dan merah demikian. Kalau sudah menjadi zona yang berbeda, artinya
kita bisa pindah ke intervensi yang sifatnya lebih longgar. Dengan demikian, maka kita serius menanganinya. Ada masalah, responnya juga harus sesuai dengan masalahnya. Kalau masalahnya berat, responnya juga harus sesuai dengan apa yang kondisi. Ini yang kita inginkan, bahwa ini akan diumumkan besok, tetapi itu yang harus diputuskan segera. Menurut saya ini suatu yang baik untuk kita bisa dukung supaya kita bisa mengatasi lonjakan kasus yang makin hebat ini. Oke, Pak Pandu, kalau indikatornya adalah bor, katakanlah begitu, kemudian juga jumlah kasus dan juga positivity rate misalnya, artinya sekarang hampir semua di Pulau Jawa darurat juga dong, Pak. Ini harus memberlakukan PPKM darurat. Ya. Jawa itu zona merah semua, darurat. Jadi di Jawa itu akan dilakukan PPKM mikro yang sifatnya darurat. Jadi yang penting kan itu di atas kertas. Tetapi yang kita perlu awasi adalah terimplementasi atau tidak. Kadang sudah bagus di konsep, tetapi seringkali tidak terimplementasi karena tidak ada proses monitoring dan evaluasi. Walaupun setiap 2 minggu harus ada laporan, sebenarnya evaluasi dan monitoring itu harian. Kita ingin melihat bagaimana kasusnya, bagaimana bornya. Karena itu sangat dinamis dan kita tidak bisa dalam situasi seperti ini abai, lengah dalam menghadapinya. Karena kalau begitu responnya makin tinggi, maka kita harus melakukan intervensi yang lebih daripada darurat ini. Oke, jadi seindah atau sebagus apapun konsepnya, kalau monitoring dan juga evaluasinya tidak jalan, ya akan percuma saja, begitu Pak Pandu? Iya, itu kelemahan kita sejak tahun yang lalu. Monefnya itu yang tidak pernah dibangun dengan datanya, bahkan banyak kepala daerah atau banyak wilayah yang mengurangi jumlah testing. Padahal itu temuan kasus itu berdasarkan testing. Itu tidak bisa ditoleransi kalau ada kepala daerah yang sengaja mengurangi testing. Karena kita berhadapan dengan nyawa manusia. Karena sudah banyak manusia yang jadi korban akibat kelalaian kita semua. Oke, baik. Menarik Pak Pandu. Saya ke Bu Neti. Bu Neti, catatan Anda Bu Neti untuk pemerintah bagaimana ketika mulai muncul wacana PPKM ini akan diberlakukan darurat atau mungkin direvisi, meskipun sampai malam ini kita belum mendengar ya pengumuman secara resmi oleh Presiden Jokowi itu dari pemerintah. Iya, tentu saja saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pandu bahwa sebaik apapun kebijakan atau regulasi yang diambil oleh pemerintah seharusnya dapat dijelaskan ya dengan baik kepada masyarakat, karena masyarakat selama ini juga sudah terhinggapi oleh pandemic fatigue ya, udah kelelahan dengan pandemik yang sudah berjalan selama setahun. Kemudian juga peristilahan menurut saya perlu dijelaskan. Kalau tadi Pak Alexander mengatakan apapun namanya yang penting pembatasan. Justru kalau menurut saya indikatornya harus diperjelas, karena hari ini kan kita berhadapan dengan lonjakan kasus yang luar biasa. Jadi artinya kalau kemudian kita memberlakukan satu kebijakan, tentu tidak bisa lagi ordinary atau biasa saja. Harus extraordinary dan mampu menurunkan indikator yang kita kaji ya. Kalau tadi disebut oleh Pak Alexander sedang dikaji, saya pikir ini penting gitu, menentukan keberhasilan pemberlakuan PPKM yang entah itu disebut darurat atau apalah begitu ya. Karena masyarakat sendiri mungkin agak bingung ya dengan penebalan, dengan pengetatan seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin pemerintah, karena memang kita juga punya undang-undang kekarantinaan kesehatan, ya marilah kita merujuk pada undang-undang yang kita buat, begitu ya. Termasuk juga membuat indikatornya itu tentu harus scientific based dan memperhatikan pandangan para pakar, para epidemiolog ya. Nah, ini yang menurut saya juga penting ya dalam menetapkan sebuah kebijakan. Ya, kalau PPKM mikro itu sebetulnya indikatornya apa sih keberhasilannya? Nah, ini kan perlu dievaluasi gitu. Kalau kemudian selama ini kita sudah merasa memberlakukan PPKM mikro sejak kalau saya nggak salah ingat itu mulai dari Februari ya udah PPKM mikro, kemudian disebutkan ada penebalan, ada pengetatan.
bedanya apa? Kenapa kemudian ini nggak berhasil? Nah, menurut saya itu harus ada keberanian dari pemerintah untuk mengevaluasi ketidakberhasilan berbagai PPKM yang sudah diterapkan selama ini. Jadi kira-kira yang harus ditambah indikatornya apa? Nah, ini menurut saya penting ya, seperti itu. Itu mungkin Bung Reinhardt yang harus dikaji oleh pemerintah. Ya, ini menarik. Nanti saya akan ke Pak Alex. Tapi saya kemudian lagi, Bu, kalau kita bicara aturan undang-undangnya, kalau PPKM darurat ini diberlakukan, ini kan kalau mengacu ke Undang-Undang Karantina Kesehatan kan kemudian tidak ada istilah PPKM darurat begitu ya, adanya PSBB. Nah, gimana kemudian pandangan Anda soal aturannya? Ya, tentu kan kalau kita bicara tentang kebijakan yang merujuk pada Undang-Undang Karantina Kesehatan, sebetulnya juga ada ya peraturan pemerintah yang harus dibuat oleh pemerintah. Menurut saya juga nggak ada masalah kalau kemudian itu diperlukan ya beberapa aturan-aturan dari Undang-Undang Karantina Kesehatan. Namun jangan lupa ketika kita bicara tentang kedaruratan, tadi Pak Pandu menggarisbawahi itu, kedaruratan, maka kita juga harus memunculkan kebijakan yang simultan, seiring sejalan. Jadi kalau kita bicara tentang pilihannya PPKM yang sebetulnya tahun lalu ada PSBB dan cukup efektif ya di awal pandemi itu, ya kita juga harus melihat bahwa kebijakan PPKM atau entah nanti PSBB dan sebagainya itu juga harus simultan dengan kebijakan misalnya pintu perbatasan, pintu masuk. Jadi jangan sampai kemudian rakyatnya diperketat, kemudian ada aspek lain yang tidak masuk dalam kajian kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, ini menurut saya yang kemarin juga sempat disoroti ya oleh masyarakat, warganet tentang inkonsistensi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oke, Pak Alex, bocorannya seperti apa sih Pak? PPKM darurat ini apa akan mirip dengan PSBB atau akan lebih longgar atau bagaimana? Karena Pak Pandu juga tampaknya sudah mendengar informasi bahwa akan diumumkan ini PPKM darurat. Ya, jadi sebenarnya PPKM yang sudah dikeluarkan melalui Mendagri nomor 13 itu sebenarnya sudah membuka bahwa strategi pelaksanaan itu adalah berlapis. Jadi dengan PPKM itu juga kita sudah melakukan pembatasan pelaku perjalanan internasional dengan dikeluarkannya SE Satgas nomor 8. Kemudian juga ada pembatasan mobilitas perilaku perjalanan dalam negeri. Ini juga sudah dikeluarkan melalui SE Satgas nomor 12 dan kemudian Mendagri nomor 13 di mana ada PPKM Kabupaten Kota dan ada PPKM Mikro. Dan kebijakan yang berlapis ini seharusnya sudah bisa mengunci termasuk jadi yang perjalanan internasional supaya tidak ada varian baru masuk. Tapi ternyata masuk juga karena berbagai operasi yang terjadi yang membuat terjadinya masuknya virus-virus yang varian dari negara-negara tetangga. Bisa pekerja migran yang masih dalam masa inkubasi, bisa juga sudah positif dan kemudian di dalam pemeriksaan selanjutnya ketahuan ada varian baru. Dan kemudian pembatasan mobilitas dalam negeri juga artinya ini sudah dikerjakan. Dan adanya penyekatan, ada penguncian di pelabuhan, tetapi ternyata juga bahwa Pulau Sumatera juga kita lihat 2 bulan yang lalu terjadi kenaikan kasus. Hingga akhir-akhir itu kita banyak berpikir jangan-jangan sampai nanti yang Sumatera justru akan menginfeksi Jawa, Jawa menginfeksi Sumatera. Di mana kita dulu ada teori bola pingpong. Dan kemudian sekarang ini kita lihat bahwa semua 5 provinsi yang kenaikan kasusnya cukup signifikan dan kasus positif rate-nya cukup tinggi, itu adalah 5 daerah. Dan kemudian juga Jakarta adalah daerah mana arus mudik. Jadi artinya ini semua memang sudah kita prediksi bahwa terjadi kenaikan kasus. Sehingga memang PPKM skala mikro yang sudah kita implementasikan, tentu sebagaimana arahan dari Bapak Presiden, ini yang harus kita laksanakan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Pandu, bahwa memang yang monitoring dan evaluasi ini harus memang diperketat, sesuai dengan zonasinya. Dan tentu juga dengan wilayahnya masing-masing. Nah, wilayahnya ini cukup luas, dan di mana setiap wilayah juga kearifan lokalnya juga berbeda-beda. Jadi apa yang sudah dirumuskan dalam beberapa hari belakangan ini adalah bagaimana integrasikan berbagai regulasi-regulasi yang ada, supaya intinya adalah untuk memperketat mobilisasi dan mobilitas semua orang daerah zonasi merah. Sehingga yang zonasi hijau tetap hijau,
zonasi merah bisa dikunci dan kita harapkan ini bisa terjadi pelandaian. Jadi targetnya adalah pelandaian, walaupun ini kita belum mencapai puncak. Dengan pelandaian itu kita harapkan nanti akan ada intervensi baru untuk bisa mengkontrol pandemi ini sehingga tidak terjadi lonjakan-lonjakan di kemudian hari. Oke. Tentu kita harus belajar dari pengalaman yang lalu bahwa di tahun yang lalu juga setiap libur panjang terjadi kenaikan kasus, terjadi kenaikan angka kematian. Tapi tahun ini juga demikian, tapi berbeda adalah bahwa di tahun ini ada vaksinasi dan di tahun ini juga ada varian baru. Itulah bedanya dengan tahun yang lalu. Tapi dalam soal kemampuan dan dalam soal kapasitas ada juga perbedaan. Tahun ini dokter-dokter dan para klinisi lebih mengenal virus tersebut dibandingkan dengan tahun lalu. Rumah sakit juga lebih siap. Tapi persoalannya adalah di hulu tidak bisa kita mengekang jadinya proses infeksi. Tidak bisa kita mengendalikan mereka yang isolasi mandiri. Sehingga isolasi mandiri yang tidak terkendali tersebut, tidak terawasi, tidak terdampingi, itulah yang akibatnya sekarang terjadi antri di rumah sakit. Kalaulah seandainya isolasi mandiri ini bisa didampingi dan kemudian kontak tracing bisa maksimal dan kemudian 3M pelakunya bisa dilakukan secara optimal maupun maksimal, maka proses yang terjadi di hilir pasti akan tidak seperti setinggi yang sekarang. Ini mungkin pandangan kita, artinya daerah hulu itu menjadi prioritas kita untuk harus diselesaikan dengan berbagai skenario. PPKM skala mikro dan mikro lockdown itu sudah skenario. Tapi akan ada skenario yang lain di mana dan penguncian bisa lebih terimplementatif. Oke, akan ada skenario yang lain. Itu menarik. Nanti skenarionya ini kan belum diumumkan. Apa yang kemudian Pak Pandu dan juga Bu Neti dorong terhadap pemerintah terhadap skenario yang lain ini agar segera diberlakukan dan agar ini kemudian menjadi efektif harus bagaimana selain kemudian kita mengetatkan monitoring dan juga evaluasinya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, akan ada skenario aturan yang lain yang tadi dibocorkan oleh Pak Alex meskipun masih tipis-tipis. Mungkin ini karena masih dalam pembahasan. Jadi saya mungkin ke Pak Pandu. Pak Pandu yang tadi juga sudah mulai mendengar kabar soal PPKM darurat. Apa sejauh mana yang Pak Pandu dengar dan juga terima informasinya soal ini dan bagaimana kemudian kalau ini diberlakukan harus seperti apa? Ya, jadi ada yang istilahnya namanya tahapan dalam memperlakukan level dari PPKM Mikro. Jadi PPKM Mikronya juga levelnya beda-beda. Kita melihat level pertama misalnya, kalau berdasarkan indikator, itu kalau jumlah kasusnya di atas 10.000 kasus per hari, dan rata-rata bornya itu sudah sangat tinggi, di atas 70%, maka di situ harus responnya respon darurat. Karena itu adalah zona merah dan zona orange. Jadi berdasarkan itu. Level berikutnya adalah di mana kasusnya jauh lebih rendah, misalnya 10.000 sampai 20.000 dan bornya sekitar 50%-an, ya 50 sampai 70%. Maka itu hanya responnya ketat. Jadi respon yang akan diberlakukan itu sesuai dengan kondisi. Sehingga ada seperti kalau zaman dulu adalah pelonggaran. Jadi pelonggarannya itu bersifat dengan kondisi. Kemudian kalau level berikutnya, itu ternyata dari jumlah kasus, kalau antara 5.000 sampai 10.000 dan bornya di bawah 50% sampai 30%, maka PPKM Mikronya tetap ada, tapi intervensinya bersifat mikro yang sedang, yang levelnya sedang. Sedangkan yang paling bawah, kalau kita berhasil menekan, maka kasusnya diharapkan kurang dari 5.000 kasus sehari dan juga bornya bisa kita tekan sampai 30% di bawah, maka PPKM Mikronya sifatnya terbatas. Inilah yang kita sebut sebagai respon, itu levelnya, beratnya respon, urgensinya, pengetatannya, itu sesuai dengan kondisi berdasarkan level-level dengan indikator kasus dan bor. Oke. Artinya itu yang kemudian nanti akan gambaran ya, kalaupun PPKM darurat itu akan diberlakukan. Tapi agar kemudian ini bisa efektif, Pak Pandu, apa yang ini harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, kan misalnya indikator berdasarkan rata-rata kasus harian. Kasus harian kan sebagian besar itu
sangat ditentukan oleh jumlah testing. Nah, ini yang harus dipertahankan, jumlah testingnya nggak boleh turun. Karena bisa saja suatu wilayah nggak mau masuk di era zona merah atau tidak mau dikatakan intensif berat karena mungkin dampak ekonominya menjadi lebih berat, kita kurangi testing sehingga bisa pindah ke level yang lebih ringan, di mana pelonggarannya akan lebih ini. Dan itu yang sering terjadi, dan itu dibiarkan atau pura-pura tidak dimonitoring. Sebenarnya tahu, Satgas tahu, Kementerian Kesehatan tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Jadi ini konsepnya bagus, tapi diimplementasinya bisa saja tidak bagus karena tadi tidak ada monitoring dan evaluasi dan tidak ada integritas dari semua pelaku yang menangani pandemi ini, ya kan? Kalau bor nggak bisa dibohongin, tapi testing bisa dibohongin, ya kan? Kita tahu ini. Jadi kita harus juga melihat indikator berapa jumlah testing, bukan hanya berapa jumlah kasus harian. Oke. Ini dengan kata lain Pak Pandu mau mengatakan bahwa Satgas pura-pura tidak tahu dengan kondisi yang ada, Pak Pandu? Seringkali gitu. Oke. Saya amati kok. Nggak tahu ya Pak Alex, mungkin tahu, mungkin tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Saya cek ke Pak Alex, bagaimana Pak Alex? Jadi sebenarnya kita punya parameter. Jadi parameter itu adalah jumlah spesimen yang diperiksa. Jadi jumlah kasus suspek dan kemudian berapa yang di-testing, berapa spesimen yang diperiksa. Nah di samping itu juga memang kita memonitor berapa tingkat kematian rata-rata dalam satu wilayah. Baik itu dari tingkat kabupaten kota sampai ke provinsi. Kita juga punya data tingkat kesembuhan, kemudian tingkat kasus aktif. Ini semua dilaporkan, ada yang per hari dan ada yang per minggu. Dan kemudian juga tingkat keterisian rumah sakit, ini juga indikator untuk bisa melihat bagaimana angka kesakitan. Termasuk di ruang isolasi, masuk di ICU. Apakah dia sudah di atas 70% atau masih di bawah 60%. Dan yang paling penting lagi adalah positivity rate. Memang saya setuju dengan apa yang disampaikan Dr. Pandu tadi. Contact tracing, melakukan testing, ini memang satu hal yang tidak boleh turun. Kapasitasnya harus tetap tinggi. Januari, Februari sampai Maret, sewaktu contact tracing itu masih di bawah Satgas, itu rasionya sempat 1:8. Artinya satu konfirmasi ada 8 yang diperiksa. Tapi karena waktu itu sudah melandai dan semua sudah baik berjalan, maka ini dikembalikan lagi ke Kementerian Teknis. Sehingga oleh karena itu, kalau misalnya ini sekarang sudah memang kasusnya naik lagi, salah satu memang untuk mengetahui pola penularan dan kemudian berapa tingkat infeksi ada di setiap wilayah, itu kontak nggak boleh ditinggal. Kemudian testing harus ditingkatkan. Sehingga dengan demikian, kita akan tahu berapa jumlah kasus konfirmasi, mana yang kontak erat, dan mana yang bergejala. Wilayah masing-masing. Dengan melakukan pemeriksaan itu, tentu kita akan bisa memisahkan mereka yang sakit dan mana yang sehat. Dan itu outcome-nya adalah ada zona isolasi bagi mereka yang terkonfirmasi, bagi mereka yang bergejala, dan ada karantina bagi mereka yang kontak erat. Ini mungkin salah satu kunci. Tentu oleh karena itu, kita berharap Puskesmas harus diperkuat untuk melaksanakan kontak tracing. Puskesmas harus diperkuat untuk melaksanakan tes. Tapi persoalannya Puskesmas juga punya pekerjaan yang banyak. Dia harus melaksanakan vaksinasi, dia harus melakukan imunisasi, dia harus melaksanakan dosis TB, belum lagi pelayanan-pelayanan untuk ibu dan anak, sebagainya. Pelayanan-pelayanan reguler di Puskesmas juga harus berjalan. Dan vaksinasi juga harus kita sukseskan. Tapi kontak tracing dalam situasi pandemi tidak boleh turun. Dan ini adalah salah satu pilar yang menanggulangi pandemi yang sekarang sedang berjalan. Baik, Bu Neti, kita kemudian sekarang ini terakhir ke Anda. Kalau ada PPKM darurat yang memang akan diberlakukan nanti tampaknya tinggal kita menunggu apa keputusan resmi pemerintah. Pengawasan dari DPR atau catatan dari Anda bagaimana ini nantinya ke depan? Iya, seperti yang sudah-sudah ya. Jadi jangan sampai ini diserahkan kepada masyarakat, Bung Reinhardt ya. Kenapa? Karena kalau diserahkan pada masyarakat, ini kita melihat betapa masyarakat Indonesia ini terbagi ke dalam berbagai kuadran literasi ya. Termasuk juga kalau kita bicara tentang implikasi dari PPKM darurat,
maka kita juga harus bisa membayangkan ini kebetulan hari ini Hari Keluarga Nasional ya. Potret keluarga Indonesia 16,95%-nya adalah masuk tahapan prasejahtera. Jadi artinya ketika kemudian tadi Pak Alexander mengatakan DAT ini harus diperbesar, diperluas, jangan juga kemudian abai bahwa DAT di sini ada treatment, ada isolasi mandiri. Ya, tidak semua keluarga Indonesia bisa memiliki fasilitas yang memadai ya di rumahnya masing-masing untuk melakukan isolasi mandiri. Ini nggak bisa diserahkan begitu saja. Karena kemarin kita juga mendapatkan informasi di Komisi 9, ya orang-orang banyak yang isolasi mandiri di hotel tanpa menyebutkan statusnya sebagai OTG. Nah ini kan itu yang terlaporkan. Banyak lagi yang kemudian ya mereka nggak tahu bagaimana memperlakukan dirinya pada saat dinyatakan seperti itu. Jadi artinya implikasi yang nantinya akan diberlakukan dari PPKM darurat itu tidak boleh dilepaskan begitu saja pada masyarakat. Tadi sore saya melihat juga tayangan masyarakat bergotong royong, memasak untuk tetangganya yang isolasi mandiri. Ya satu sisi ini satu nilai keindonesiaan kita yang luar biasa, tapi juga tidak menghapuskan ya kewajiban mandatori pemerintah untuk bisa melakukan kontrol, monitoring, ya evaluasi dari PPKM, dari berbagai kebijakan entah pengetatan, penebalan dan sebagainya yang sudah dilakukan. Itu mungkin Bung Reinhardt yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Termasuk yang juga tidak kalah penting adalah vaksinasi. Ya kalau kemudian Kemenkes menargetkan setiap hari itu akan melakukan 2 juta ya pemberian vaksin. Nah tentu ini harus juga ada sebuah kebijakan akseleratif ya, sehingga mudah-mudahan herd immunity yang digadang-gadang oleh pemerintah ini bisa segera terwujud. Ya. Nah terakhir adalah terapeutik ya, bagaimana kita kemudian memperbaiki sisi hilir ya, bagaimana kemudian kita bisa menambal kekurangan nakes kita. Tadi juga Pak Alex mengatakan kalau tahun lalu kita masih tergopoh-gopoh, sekarang nakes kita sudah mengenali, tapi jangan salah, secara kuantitas nakes kita berkurang. Ya. Kalau menurut data yang saya terima, ada kurang lebih 900 nakes kita yang gugur ya masa pandemi ini. Nah, karena itu bagaimanapun juga dalam konteks pemberlakuan PPKM darurat ini, jangan kemudian abaikan insentif bagi nakes yang juga menjadi concern dari Komisi 9 ya, karena bagaimanapun mereka mempertaruhkan nyawa, memiliki keluarga, memiliki kehidupan. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Baik Pak Pandu, berarti Anda segera mendorong agar kalau ini memang sudah ada, segera diumumkan saja begitu PPKM darurat? Ya bukan diumumkan, diimplementasikan. Lebih penting lagi diimplementasikan ya Pak. Kapan Pak Alex kira-kira Pak Alex? Yang menjadi masalah adalah diimplementasikan dengan monitoring dan evaluasi. Kapan kira-kira Pak Alex publik bisa mengetahui apa kepastian dari Satgas juga pemerintah? Singkat. Yang penting tetap kita waspada. Bersama-sama kita menanggulangi pandemi ini dengan iman, aman dan imun. Baik, kita tunggu apa kemudian keputusan dari pemerintah karena publik juga sudah menunggu dan situasi juga semakin memburuk belakangan ini. Terima kasih banyak Pak Pandu Riono, Pak Alexander, Bu Neti, terima kasih sudah berdiskusi sangat menarik pada malam hari ini. Kita menunggu bersama keputusan pemerintah kapan akan diumumkan. Selamat malam Bapak Ibu, sehat selalu. Selamat malam. Pak Pandu, selamat malam. Kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap di CNN Indonesia Discuss.